is this? Gak paham. Potong. Suka gitu gak sih kalian? Rasanya tuh bahasa Inggris jadi bahasa paling aman buat nutupin kengah-ngohan kita kalau lagi traveling. Kayak aku tahu kalian marah dan aku ngerti kenapa. Videoku yang kemarin ternyata bikin rame banget ya, dan kaget, asli. Dari lubuk hati paling dalam, aku gak ada niat buat menghina Malaysia ataupun bahasanya. Malah aku nih cinta betul dengan bahasa Melayu, cuman masih Giliran pakai bahasa Inggris, kok nggak marah? Ikut aku lah anak aku. Nak ajak Inggris, kau nak ajak Cina, kau nak ajak India. Kau ikut aku lah anak aku. Susah lah. Here, what they not buy you bills just do halal work and sama kayak orang Malaysia tuh heran gitu sama kita. Aneh ngobrol sama beberapa kawan-kawan Malaysia, mereka bilang kayak, kenapa orang Indo nih suka bergetar? Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, nah di sini saya ada jumpai satu konten seorang wanita Indonesia ini yang mengatakan ini POV dah sok si paling Inggris pakciknya malah nggak ngerti gitu ya. Oke, nah di sini ada yang banyak berikan komentar seakan-akan kan orang Malaysia itu tak paham bahasa Inggris disebabkan wanita Indonesia ini bercakap kepada peniaga nasi lemak yaitu pakcik itu menggunakan bahasa Inggris. Nah gitu ya, disebabkan katanya dia tak tahu bahasa Melayu. Nah macam itulah singkat ceritanya. Nanti kita tonton dulu bagaimana videonya, so kita klarifikasi juga ya teman-teman. Oke, so mari kita tonton sebelum kita bahas. Cium. What is this? Gak paham. Potong. Suka gitu gak sih kalian? Rasanya tuh bahasa Inggris jadi bahasa paling aman buat nutupin kengah-ngohan kita kalau lagi traveling, kayak bahasa penyelamat gitu. Oke, nah tadi dia menanyakan what is this? Oke, apa ini gitu. So pakcik itu menjawab tak faham. Oke, nanti kita akan jelaskan lagi ya. Oke, I think ini bukan sok paling English ya, tapi lebih ke biar simple, biar gampang. Karena jujur aku masih suka bingung dengar para pakcik dan makcik nih ngomong bahasa Melayu. Even mirip sama bahasa Nusantara tercinta katanya, tapi beda asli. Asing aja gitu kata-katanya. So takutnya malah nggak ngerti pakcik nih ngomong apaan ya kan. Apalagi kalau ngomongnya udah sambil nge-rap, bisa bingung tuh. Jadi mikirnya udahlah mendingin English biar diresponnya in English juga harapannya. Tapi ternyata pakciknya malah tak paham juga. Gimana dong? So akhirnya malah temenku yang jadi translator. Kayaknya kalau kemana-mana traveling enaknya bawa teman lokal. Setuju nggak? Translator ya, translator. Oke, aku tahu kalian marah dan aku ngerti kenapa. Videoku yang kemarin ternyata bikin rame banget ya, dan kaget, asli. Dari lubuk hati paling dalam, aku nggak ada niat buat menghina Malaysia ataupun bahasanya. Malah aku nih cinta betul dengan bahasa Melayu, cuman masih belajar aja sampai sekarang. Dan nonton drama ku ulang berkali-kali biar nggak kaku gitu harapannya pas ngomong. Videoku cuma cerita pengalaman pribadi waktu traveling, dan jujur lebih ke memalukan sih buat aku, karena poinnya kengah-ngohanku sebenarnya. Dan aku tidak berniat merendahkan siapapun. Aku sadar penyampaiannya bisa bikin salah paham, dan aku minta maaf banget. Aku seneng bisa belajar dari komentar kalian, dan terima kasih sudah mengingatkan. Aku baca, aku dengarkan, dan aku belajar. Ngomong-ngomong, kata bahasa Melayu apa sih yang paling sering bikin turis bingung, khususnya turis Indo kayak aku ya? Karena aku pengen tahu biar nggak nyasar lagi gitu pas ngomong. Oke, nah macam itu ya, karena ya tadi kakak ini disebabkan dia tak tahu bahasa Melayu, takut nanti pakcik ini pun tak faham apa yang dikatakannya kalau dia cakap bahasa Indonesia, so dia gunakan bahasa Inggris lah. What is this? Katanya sama pakcik itu. So pakcik itu mungkin dia tengok ini orang
Melayu juga ataupun orang Indonesia juga disebabkan dia pakai tudung, kemungkinan orang Indonesia, orang Asia lah ya. Oke, nah mesti faham bahasa Melayu. Jadi buat apa bahasa Inggris gitu kan. Tapi saya yakin Pak Cini bukan dia tak tahu bahasa Inggris. Cuma dia pikir kamu macam orang Melayu ataupun orang Indonesia gitu ya. Pakai bahasa Melayu saja lah kita. Buat apa susah-susah gunakan bahasa Inggris. Lain halnya kalau memang paras mukanya itu macam Mat Saleh ataupun bule kan. Nah, itu mesti mereka akan jawab gunakan bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Nah, banyaklah yang berikan komentar ya. Tadi kata kakak ini dia pun mau memerlukan translator ya. Translator. Oke. Budget pandai cakap Inggris tapi aksen Jowonya kuat katanya. Bahasa Indonesia aja, orang Malaysia faham bahasa Indonesia karena mirip Melayu, tapi jangan bahasa Jawa karena kurang ngerti. Oke, so kalau orang Malaysia gunakan bahasa Jawa medok-medok gitu mungkin yang mereka kurang paham ya. Oke, macam itu ya teman-teman. Dia juga tahu kekurangannya dalam penyampaiannya mungkin kurang dan dia katanya mau juga belajar ya. Oke, good luck ya. Oke, nah di sini saya ada banyak menjumpai komentar katanya English logat Jawa ya. Macam mana itu? Oh, contohnya tadi translator ya. Kan translator kan. Kalau benarnya kalau kita orang Indonesia ya, kita bercakap R-nya itu sangat jelas, bukan hanya bahasa Inggris ya. Inggris, kalau sini English, kita Inggris ya dalam bahasa sehari-hari bahasa Indonesia, baik juga bahasa Inggris kan. Kalau misalnya lah ya, contohnya kalau di Malaysia burger. Kalau di Indonesia burger. Di sini water, R-nya tuh kurang jelas sekali terdengar ya. Kalau kita di sana water, kalau di sini water. Gitu ya. Nah, kita tonton lagi video selanjutnya ya. Cili bahasa Inggeris, mana ada bahasa Melayu tu. Lado is also Indonesian. Padang people call it lado. Java and many islands call it lada. Ambil kemung lah belakangnya. Lada ke, cili buh ke, cili giling ke, cili tumbuk ke, sama belacan ke, sama lada ke. Ambil kemung belakang. Alah. Orang lain tak boleh nak guna bahasa lada ke apa. Ambil kemung belakang. Letak atas kepala tu, lada. Giliran pakai bahasa Inggeris, kau enggak marah. Ikut aku lah anak aku. Nak ajak Inggeris, kau nak ajak Cina, kau nak ajak India. Kau ikut aku lah anak aku. Susah lah. Susah sangat bahasa mu. Gak kecek negara mu je lah. Malaysia ni kecek Malaysia lah. Buat mu mari duduk Malaysia ni. Dah lah mari secara haram. Berkecek bahasa mu. Berkecek Malaysia lah, duduk Malaysia. Hormat lah. Tuan rumah. Alah, sungguhnya teh. Susah sangat bahasa dia tu. Ingat bahasa dia tu hebat sangat aku. Berdoa buat mu ni. Sudah untung sungguh lah. Mari duk merintih negara orang. Nak kecek bahasanya teh. Kote, tahu. Okay. Di case ini ya yang berikan komentar ini mungkin abang ini menjelaskan disebabkan orang-orang Indonesia yang berada di negara ini, di Malaysia ini, itu wajib menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu gitu ya. Jangan gunakan bahasa Indonesia kalian. Nah, terkhususnya kalau orang-orang yang sudah lama di sini, sudah kerja tinggal dekat sini gitu ya. Oke, lain halnya. Ini saya mau garis bawahi ya. Disebabkan ada itu hari yang berikan komentar, disebabkan kalau saya ada cakap tentang Jepang ya, Jepun itu time saya bahas tentang Jepang. Lepas tu ada yang berikan komentar, kenapa kau gunakan bahasa Indonesia lagi di dalam video ini?
kan kau tinggal di Malaysia, kan kamu tinggal di Malaysia, gunalah bahasa Melayu gitu ya. Oke. Nah, kalau di dalam video ini saya berbeza dengan saya di luar sana ya. Di luar maksudnya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau dalam video ini saya tak menggunakan 100% cakap bahasa Melayu disebabkan apa? Ya supaya penonton-penonton Indonesia ya yang lebih ramai yang tak faham bahasa Melayu itu boleh faham dengan apa yang dalam konten saya ini mau sampaikan nasihat ataupun ada apa-apa yang apa-apa case itu boleh tersampaikan, mereka boleh faham gitu ya teman-teman. Disebabkan awalnya saya membuat konten macam ini supaya bagi kesedaran kepada netizen-netizen daripada negara sehari ya. Tapi ya ada juga ramai teman-teman Malaysia yang menonton gitu. So kenapa saya masih cakapkan bahasa Melayu, masih cakapkan bahasa Indonesia di dalam konten saya disebabkan supaya mereka faham ya. Tapi beza kalau saya bicara sembang dengan family saya, takkan saya gunakan bahasa Indonesia, ada orang tak faham lah. So kan lagi-lagi Chinese kan. Oke, so gitu ya teman-teman. Oke, nah kembali lagi kita ke topik tadi. So abang ini tak suka lah kepada orang-orang yang dah lama tinggal di sini tapi still pakai bahasa Indonesia gitu ya. Lain halnya lagi dengan yang traveler, pelancong, itu boleh saja kan karena bukan menetap di negara ini gitu. Tapi ini netizen ini sibuk ya, katanya kalau bahasa Inggris digunakan di sini kamu nggak marah gitu ya. Nah, dah kena dengan abang ini tadi kan. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Bahasa Inggeris aja akarnya dari bahasa Jermani, lalu menyerap kosakata bahasa Yunani dan bahasa Eropah Maladesh, miskin kosakata, miskin penyerapan. Dia sebenarnya bahasa di dunia ini aslinya berakar dari bahasa Indonesia, lalu membentuk bahasa Inggeris, bahasa Jermani, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Semua bahasa yang berada yang menjadi alat komunikasi di dunia ini aslinya dari Indonesia. Bima Sakti, Cakrawala, bulan bintang, planet-planet yang ada di alam ini aslinya dari Indonesia. Seluruh negara-negara yang berada di dunia ini asalnya dari Indonesia lalu berpecah membentuk negaranya sendiri. Termasuklah Amerika, Jepun, China, Itali, Perancis, Jerman dan sebagainya. Semuanya berasal dari Indonesia. Kerana apa? Kerana Indonesia merupakan negara paling besar di dunia, mempunyai rakyat yang paling ramai kaya, yang paling ramai pintar, dan saya kira Indonesia merupakan negara paling terbaik. Dan bahasa Indonesia merupakan bahasa international, bahasa antarabangsa yang menghubungkan komunikasi antara seluruh negara. Tahniah Indonesia. Saya berbangga dan saya mewakili rakyat Malaysia berbangga kerana mempunyai jiran yang serumpun yang paling kaya di dunia. Tahniah. Ini yang dinamakan apa? Sarcasm ya. Kan sindiran-sindiran halus, oke. Nah, itu ya. Ternyata tadi katanya semuanya berasal daripada Indonesia. Oke, nah gitu, itu sajalah yang boleh dibahaskan. Nanti kalau dikatakan dibagi tahu sejarah, dibagi tahu fakta, ya kan mereka tak terima. Yang macam ini, yang tak betul hoax, ini baru betul itu, betul. Tapi mereka yang bodoh-bodoh itu tak tahu kan ini apa sebenarnya tujuan dari percakapan ini ya. Just don't take the here word. They not pay you bills. Just do halal work and good luck. Apalah kau bilang bang, bahasanya janganlah bahasa Inggris bang. Aku aja baca Melayu kadang kurang pandai. Abang mula buat bahasa Inggris. Aduh bang bahasa lah bahasa
biasa aja bang, bahasa Melayu bisa lah aku pahami bang, jangan pula bahasa Inggris, pening lah kepala pun. Abang ini bikin pusing aja bang, tak paham pun apa bang bilang itu. Udah bang, pusing aku bang. Lucu itu cuy, dengar sekali lagi ya. Tunggu Jus. Just don't take Jus don. here what they not pay you bills, just Jus. do Just. halal work and good luck. Apalah kau bilang bang, bahasanya janganlah bahasa Inggris bang, aku aja baca Melayu kadang kurang pandai. Oke, nah lucu aja ya kan, tapi mungkin abang ini kurang mengerti ya. Ini ada orang Malaysia memberikan komentar di salah satu videonya, so mungkin ada beberapa lagi ya, tapi dia tak paham. So oke, nah mungkin kalau di Malaysia saya pun ya teman-teman, sejak di Malaysia ini lebih lagi saya pelajari lagi, saya berkomunikasi kan dengan husband saya, dengan kawan-kawan saya bukan. Nah terkadang mereka cakap bahasa Melayu, saya coba cakap bahasa Inggris ya. Disebabkan apa? Karena Melayu saya pun sudah tahu kan, sudah paham. Tapi saya mau belajar bahasa Inggris lebih lagi. So saya kalau sama kawan-kawan itu saya akan coba, saya akan try ya bahasa Inggris. Sama kayak orang Malaysia tuh heran gitu sama kita. Aneh ngobrol sama beberapa kawan-kawan Malaysia, mereka bilang kayak, kenapa orang Indoni suka bergetar? R-nya. Karena kita Orang kalau Indonesia ngomong suka karena bergetar. atau marah atau rebahan, itu ada getaran gitu. Walaupun gak selebay itu ya, gimana maksudnya getarannya itu terasa gitu. Sedangkan mereka itu kalau misal pakai R, harus kayak R-nya orang barat, getaran gitu. Getaran. Atau tergantung ini daerah. Tak. Ada yang jadi ghain, getaran. Gitu. Ya, ya. Iya kan? Ya, ya. Tergantung logat gitu dari negeri mana di Malaysia. Tapi Ana jujur suka dengernya. Ada lebih enak Indonesia tetap. Ana tuh ya nggak tahu ya, suka banget denger orang Malaysia ngomong bahasa Melayu tuh. Selera berarti. Kalau aneh sebagai orang Indonesia lebih suka logat Indonesia sih. Oke. Karena kayak fasih gitu kayak. Iya, kita aja Gitu. pasti. Enggak, maksudnya kayak karena orang Malaysia gitu tuh loh ngomongnya tuh. enggak, Pelan, tapi pasti gitu. bukan masalah pelannya, tapi per kata tuh jelas. Karena temponya pelan kan? Enggak juga. Anda juga bisa ngomong cepat gitu. Cepet kan dia ngomong cepet terus dong. Ngomong cepat tapi kan perkataannya itu kan sangat-sangatlah jelas gitu. Ya urusan selera aja. Urusan selera. Tapi kalau Malaysia, lagi-lagi nih selera. Kita udah sebut positifnya. Sekarang dan buat dia it's good, for me it's good. Tapi Lebih suka Indo. lebih suka Indonesia gitu aja. Preferensi. Preference. Yes. Kayak korang gitu. Korang. Makanya Ani tiap kali ngobrol sama teman-teman di Malaysia, Ani berusaha memalaysiakan diri. Korang Rasanya memang itu keharusan deh. dan itu yang Kayak harus. kurang aja gitu kita di Malay gitu terus nggak memalaikan diri. ya nggak mencoba. At least we're trying gitu. Makanya ini pesan juga buat teman-teman dari Malaysia, please ya. Kalau ada orang asing, jangan kalian yang Merubah diri. Tetapi biarkan orang asing itu merubah diri, beradaptasi dengan kalian di Malaysia. Kecuali kalian yang ke Indo. Kecuali kalian ke Indonesia. Misal nih, ketika saya datang ke berjumpa lah dengan teman-teman Malaysia saya, mereka loh yang nyoba pakai bahasa Indonesia. No. Padahal nggak harus kan? No, saya sedang berada di Malaysia. Harusnya saya yang coba guna bahasa Malaysia. Bukan kalian yang coba guna bahasa Indonesia. Yes. Kecuali kalau korang semua datang ke Indonesia, baru korang guna bahasa Indonesia. Jadi bahkan saking saya cinta Malaysia, beberapa kali saya bertumbuk dengan orang-orang China yang ada di sini. Orang China, sebab saya jumpa mereka, saya cakap guna Melayu, mereka tak paham. Kita membahas tadi kata yang tentang R itu ya. Jelas saya mau membahas tadi dikatakannya tadi dia menyuruh orang Malaysia itu tak payah gunakan bahasa Indonesia. Maksudnya tidak ubah bahasa Melayunya itu ke bahasa Indonesia ketika
bercakap dengan orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Oke, nah bukan mereka tak mau sebenarnya gunakan bahasa Melayu sahaja bersembang dengan orang Indonesia. Bukan tak mau. Disebabkan apa? Orang Indonesia itu tak faham ya bila orang Malaysia itu bercakap ya. Nah, di sini ada satu komentar ya, betul dia katakan sama dengan saya pikir, pernah je cakap bahasa Melayu standar Malaysia pada orang Indonesia. Mereka tak faham, terpaksa tukar bahasa Indonesia. Nah, itu betul sekali ya. Kalau ada hati macam abang ini kan, dia orang Indonesia, dia tinggal di Malaysia, mereka ini kuliah kan, mereka akan paksa menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu bagus ya. Tapi ada ramai lagi orang Indonesia, mereka tak mau belajar bahasa Melayu, dan kalau bercakap sama orang Malaysia, itu mereka tetap bahasa Indonesia. Padahal ini sekarang lagi ada di Malaysia. Nah, jadi orang-orang itu tak faham. Jadi terpaksalah kalau orang Malaysia tahu saja mereka banyak bahasa kan, mereka akan tukar ke bahasa Indonesia, slang-slangnya mereka dah tahu kan. Kawan-kawannya itu dengar-dengar. Jadi mereka coba menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Oke, nah tadi dibahasnya tadi tentang R ya. Kalau di Malaysia kurang sangat terdengar R-nya. Korang ada juga kan, tapi tak R-nya itu tak korang, burger, listrik, tak jelas sekali kan. Nah, kalau orang Indonesia dia tuh R-nya sebut R itu bergetar, bergetar ya, sangat-sangat jelas gitu ya. Tadi ada juga yang saya agak-agak apa gitu ya, suka dan tak suka. Itu pun ada suka tak suka meh. Orang Malaysia kalau dengan orang Indo akan auto cuba tukar cara cakap kami sebab nak mudahkan urusan orang. Jap lagi kalau kami cakap full slang Malaysia confirm tak faham. Kadang kami tu lebih banyak tahu kosakata Indonesia dan sedaya upaya memudahkan urusan orang lain ya. Apalagi kalau orang Malaysia guna logat negerinya. Contohnya tadi abang itu ya, saya pun agak-agak rada-rada tak faham. Tadi tuh logat apa? Terengganu ke Kelantan atau Kedah ke? Nah, ada juga kan kita dengarkan, kalau kita tak biasa dengarkan, kalau orang Malaysia bercakap logat daripada negeri salah satunya itu kita rasa terlampau cepat ya. Jadi mereka memudahkan urusan orang lain ya. Kalau orang itu dia rasa tak tahu sangat bahasa Melayu dan tak mau belajar bahasa Melayu, nah jadi mereka akan coba ya supaya ya mengerti. Ya, komunikasi ini kan cuma saling mengerti saja kan. Oke teman-teman, so macam itulah ya. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Segitu aja lah ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.